Jika Anda merasa sangat sulit tidur malam ini dengan hati yang gelisah, adakah kenangan mengganggu? Itu bukan kejahatan besar, tapi momen tiba-tiba yang menyesakkan dada dan mencekik seluruh jiwa Anda. Menyesal mengapa dulu diam, atau memilih jalan pengecut seperti yang lain, dihantui bayangan masa lalu. Kita menyebutnya rasa bersalah, tapi psikologi punya nama yang jauh lebih dingin, yaitu cedera moral. Ini adalah kondisi psikologis di mana jiwa Anda terkoyak sangat dalam, meninggalkan luka batin perih. Hidup penuh pilihan antara kebaikan batin dan tuntutan dunia tidak adil, menguji jati diri Anda yang asli. Seringkali kita menutup mata demi bertahan hidup atau kedamaian kerja, memilih jalan aman daripada jujur. Tapi kompromi singkat itu menghancurkan jati diri terdalam kita dan merusak segalanya di dalam diri. Luka fisik sembuh seiring waktu, tapi rusaknya kompas moral berbeda, meninggalkan bekas yang abadi. Ia mengikis harga diri dan perlahan membuat jiwa layu tak berdaya, memadamkan cahaya hidup Anda. Hari ini, saya ingin menggenggam tangan Anda yang merasa berdosa karena menanggung pedih setiap hari. Mari kita lihat luka ini melalui kisah seorang pekerja bernama Uni menghadapi kenyataan pahit ini. Uni adalah anggota tim pemasaran rajin yang memenuhi harapan semua orang dengan potensi besar. Suatu hari, ketua tim memerintah Uni mencuri data pesaing demi untung, meminta tindakan curang. Hati Uni menceloh seketika, namun protes tertahan di kerongkongan saja karena gagal untuk bicara. Bukan dukungan, Uni malah ditegur karena berlagak sok suci oleh ketua, memalukan prinsip moral Uni. Akhirnya, Uni patuh dan tim meraih kesuksesan besar yang semu, mendapat kemenangan yang hampa. Bonus mengalir, tapi setelah itu kehidupan Uni mulai hancur berantakan dan kehilangan damai batin. Wajah di cermin terasa asing, dan setiap pujian menusuk hati seperti belati, melukai hati yang rapuh. Aku pengecut, aku penipu, suara menyalahkan diri tak kunjung henti bergema keras di kepala Uni. Inilah tanda awal cedera moral dan hilangnya jati diri sejati yang menghancurkan seluruh dunia Uni. Saat nilai diri dipaksa hancur, jiwa batin akan berteriak sangat keras dan patah di bawah tekanan. Uni tidak jahat. Uni hanya ingin bertahan di lingkungan kerja itu saja demi menjaga tempat Uni. Tapi harga diri moral yang hilang tak bisa diganti uang atau reputasi, meninggalkan hampa di batin. Uni menghabiskan setiap malam dengan menyesal dan menutup pintu hati, bersembunyi dalam gelap. Cedera moral diam-diam membantah arti hidup dan mengguncang akar diri, melemahkan fondasi hidup Anda. Di organisasi besar, keadilan individu sering dianggap barang sekali pakai dan diabaikan oleh sistem. Perusahaan tidak tanggung jawab atas luka jiwa individu yang menanggungnya, memikul beban sendiri. Seperti Uni, banyak orang mengikis jiwa demi bertahan di kehidupan sosial yang memudar tiap hari. Ingatlah, rasa sakit ini ada karena Anda masih ingin menjadi baik, bukti cahaya batin Anda. Tragedi cedera moral terjadi tidak hanya di kerja, tapi juga hubungan, melukai ikatan bersama kita. Kenangan membiarkan perundungan terjadi bisa menghantui dalam waktu lama, membayangi langkah sosial. Atau mendiamkan kesalahan pasangan demi alasan cinta yang semu, mengikis rasa percaya perlahan. Mari lihat luka hubungan Uni dari memori tahun lalu, mengungkap bekas luka yang tersembunyi. Uni diam saat teman dekatnya diserang secara tidak adil oleh kelompok, berpaling dari kebenaran. Karena takut menjadi sasaran, Uni hanya berharap situasi cepat berlalu,
bersembunyi dalam bayangan. Teman itu pergi dengan luka dalam, sementara Uni tetap di kelompok itu, tersesat dalam diam pahit. Orang lain bilang itu bijak, Uni tidak perlu ikut menderita, mereka membenarkan tindakan hampa itu. Tapi hati Uni semakin berat seiring berjalannya waktu, terus berlalu menjadi beban di tiap pikiran. Di tengah kegembiraan, kesepian teman itu menghantui Uni dengan dosa, menggelapkan momen terang. Kehilangan rasa percaya diri, Uni jadi takut bertemu orang baru, mengasingkan jiwa yang terluka. Cedera moral mengisolasi kita dan menghancurkan rasa percaya pada sesama, memutus jembatan sosial. Ia membuat kita tidak percaya pada dunia dan akhirnya diri sendiri, mengunci sangkar batin Anda. Jika aku tidak bisa menghargai diri sendiri, mana mungkin aku dicintai karena semua terasa palsu? Uni tampak baik di luar, tapi hubungan dengan orang lain sudah putus dan berdarah dalam sunyi. Pengkhianatan moral memicu benci diri dan membuat hidup terasa pedih, meracuni setiap interaksi baru. Terkadang, diam kita menjadi belati tertajam bagi orang lain di sana, melukai tanpa kata-kata. Belati itu melukai korban dan juga jiwa yang memegangnya dalam diam, melukai dua jiwa sekaligus. Bekas luka hubungan muncul kembali dan menghambat kita di hubungan baru, merantai pada masa lalu. Diam ada harganya. Kebenaran yang diabaikan jadi senjata melawan kita, menyerang saat lemah. Mengapa cedera moral lebih fatal dibanding trauma psikologis biasa? Apa alasan sangat mendasarnya? Trauma datang dari luar, tapi cedera moral dimulai dari dalam diri yang lahir dari hati Anda sendiri. Ini luka akibat apa yang saya lakukan, atau gagal saya lakukan dulu, menilai setiap tindakan pribadi. Sehingga panah kemarahan hanya tertuju pada diri sendiri di cermin, melukai citra diri sendiri. Menyesali kurangnya keberanian berubah menjadi sinisme dingin pada hidup, membekukan semangat hangat. Dunia ini busuk, keadilan itu mati, kita kata untuk membela diri dan membangun tembok yang tebal. Tapi tembok sinisme hanya membuat lubang di hati semakin dalam saja, memperluas hampa batin Anda. Saat luka semakin dalam, emosi kita mulai mati rasa dan dingin, kehilangan kemampuan untuk merasa. Tak ada senang di berita baik, tak ada air mata di berita sedih, hanyut dalam diam yang dingin. Inilah krisis saat harga diri dan empati sudah terkuras habis sekali, mencapai batas bahaya nyata. Alasan terpaksa atau ikut perintah tidak bisa menyembuhkan hati yang gagal dalam ujian batin ini. Alam bawah sadar kita tahu kebenarannya dan tak bisa ditipu lagi, mengawasi tiap pikiran rahasia. Namun, rasa sakit Anda adalah bukti bahwa Anda masih berhati baik dan bersinar di tengah gelap. Orang yang benar-benar jahat takkan sulit tidur memikirkan hal ini, tidur dalam dinginnya acuh. Jiwa Anda berteriak sangat keras karena ingin kembali menjadi bersih, merindukan cahaya terang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Rasa sakit ini bukti baik yang menjaga jiwa Anda tetap hidup. Kita semua pernah jatuh dan salah pilih, tapi itu bukan segalanya karena itu hanya bagian hidup. Retakan moral mengajarkan kita kelemahan manusia dan empati sesama, membuka pintu bagi simpati. Kegelapan ini adalah rasa sakit yang perlu untuk pertumbuhan baru, menyiapkan esok yang lebih baik. Berhenti menyalahkan diri, saatnya beralih ke penyembuhan yang nyata, memperbaiki kepingan hancur. Putus rantai rasa sakit dan melangkah maju dari masa lalu Anda, berjalan menuju cahaya terang. Penyembuhan dimulai dengan keberanian menerima diri yang tak sempurna, merangkul kenyataan pahit.
Kita bukan Tuhan, kita makhluk rapuh yang bisa hancur karena tekanan, mengakui batas kemanusiaan. Pilihan itu bukan jati diri Anda, itu hanya taktik bertahan hidup dan bukan hati asli Anda. Pisahkan tindakan masa lalu dengan siapa Anda sekarang sebagai pribadi yang mengambil kembali diri. Ubah sudut pandang untuk memperbaiki kompas moral yang rusak dulu, menemukan arah jalan baru. Jangan bawa rasa malu selamanya, jadikan itu batu loncatan kemajuan, memandu tiap langkah depan. Berlatihlah menyuarakan pendapat dalam momen harian mulai sekarang, menyuarakan kebenaran batin. Sembuh bukan menghapus masa lalu, tapi mengambil hikmah darinya untuk tumbuh dari rasa sakit. Jangan kejar kesempurnaan, biarlah ketakutan kemarin jadi pelajaran hari ini, menjadi jiwa bijaksana. Luka akan menjadi bekas dan bekas itu adalah tanda kehormatan yang membawa cerita bangga Anda. Menghadapi rasa sakit membawa pengampunan jati dan kedamaian batin, menemukan tenang dalam diri. Seperti Uni, Anda punya hak penuh untuk memulai kembali dan bahagia, membuka babak baru hidup. Jangan biarkan kesalahan lama mengatur masa depan, mulailah cerita baru, menulis jalan yang baik. Memaafkan diri itu tersulit tapi perlu agar bisa mencintai lagi, membuka pintu hati kembali. Jadikan luka hari ini tenaga untuk langkah yang lebih kuat esok, berjalan dengan kepala tegak. Cedera ini datang bukan untuk menghancurkan, tapi mendewasakan Anda, mengajar arti hidup mendalam. Tarik napas dalam, Anda tetap pribadi yang sangat berharga, indah, layak untuk setiap cahaya terang. Pemulihan itu lambat, tapi kedamaian pasti datang selangkah demi langkah sampai ke rumah Anda. Saya sarankan latihan khusus untuk membangun harga diri Anda sekarang, memperkuat inti batin Anda. Praktikan 3 langkah ini untuk membangun kembali hati Anda hari ini, memulai perjalanan sembuh. Langkah 1, penerimaan moral. Tulis memori yang mengganggu dengan jujur, menghadapi bayangan sembunyi. Tulis, aku manusia rapuh yang mencoba bertahan hidup saat itu, untuk menghibur diri masa lalu. Katakan pilihan itu bukan diriku, aku sedang belajar darinya kini, melepas beban yang sangat berat. Langkah 2, daftar nilai. Pilih 3 nilai utama yang paling dihargai, memilih cahaya hidup Anda. Catat saat Anda melakukannya meski dalam hal-hal kecil hari ini, menemukan bangga harian Anda. Mengisi jiwa dengan sukses kecil punya kekuatan sembuh yang besar, menambal retakan di dalam. Langkah 3, sublimasi. Temukan cara berbagi pengaruh baik hari ini, berbagi kehangatan batin Anda. Kebaikan kecil pada sesama akan membangkitkan kembali jiwa lelah, menyalakan kembali percikan itu. Anda hanya ikut perintah, sekarang cintai diri sendiri dan tidurlah tenang, mengistirahatkan hati.